Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas agama kami dengan judul Buah-Buah Roh Kudus. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maria Graciela Gervasia Milad dengan NIM 0512511024, Prodi S1 Farmasi. Dan teman-teman saya, Perkenalkan, nama saya Yunike Mariana Sahakevi dengan NIM 131251031 dari Prodi S1 PGSD. Saya Maria Viani Jurike Masta, NIM 0512511050 dari Prodi S1 Farmasi. Saya Gabriela Maria Kristina Molo dengan NIM 0512511028 dari Prodi S1 Farmasi. Langsung saja, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian buah Roh Kudus. Buah Roh Kudus adalah kualitas hidup dan karakter yang terbentuk dari karya Roh Kudus dalam diri manusia. Bukan hanya sikap baik, tetapi transformasi batin yang menuntun seseorang hidup sesuai kehendak Allah, menjadi tanda bahwa seseorang hidup menurut roh, bukan menurut keinginan daging. Dasar-dasar kitab suci yaitu Galatia bab 5 ayat 22-23 berbunyi, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tradisi Gereja Katolik mengembangkan 12 buah roh. Langsung saja, yang pertama kasih, yang kedua sukacita, yang ketiga damai sejahtera, yang keempat kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, kesucian, kerendahan hati, dan yang terakhir kemurnian hati. Kasih atau disebut juga amal, caritas atau agape merupakan buah Roh Kudus pertama yang paling utama dalam daftar 12 Roh Kudus menurut teologi Katolik. Ini adalah cinta ilahi yang murni, tanpa syarat, dan pengorbanan diri. Berbeda dari kasih manusiawi yang sering bersyarat karena mencerminkan kasih Allah yang tak terbatas seperti yang ditujukan Yesus di kayu salib. Sukacita atau gaudium dalam bahasa Latin merupakan Roh Kudus kedua dalam daftar 12 Roh Kudus menurut teologi Katolik yang disebut dalam Galatia bab 5 ayat 22 dan diperluas oleh tradisi gereja. Sukacita ini adalah kegembiraan batin ilahi yang mendalam dan abadi, berasal dari hubungan intim dengan Allah, bukan dari kesenangan sementara duniawi seperti harta atau hiburan. Ketiga, damai sejahtera. Damai sejahtera adalah keadaan hidup yang penuh ketenangan batin dan keharmonisan yang berasal dari hubungan yang baik dengan Tuhan, diri sendiri, dan sesama. Damai sejahtera tidak hanya berarti tidak adanya konflik, tetapi juga kemampuan untuk tetap tenang, sabar, dan bijaksana dalam menghadapi perbedaan dan kesulitan, serta tercermin dalam sikap mengampuni, hidup rukun, dan membawa kedamaian bagi lingkungan sekitar. Yang keempat, kesabaran. Kesabaran atau makrotumia dalam bahasa Yunani artinya panjang sabar, merupakan buah Roh Kudus keempat dalam daftar 12 buah Roh Kudus menurut teologi Katolik sebagaimana disebutkan dalam Galatia bab 5 ayat 22. Kesabaran ini adalah kemampuan bertahan lama dalam menghadapi cobaan, orang sulit, atau keterlambatan tanpa marah atau mengeluh, mencerminkan kesabaran Allah yang memberi kesempatan pertobatan bagi manusia berdosa. Yang kelima, kemurahan. Kemurahan adalah sikap hati yang penuh kebaikan, belas kasih, dan kepedulian terhadap sesama, yang mendorong seseorang untuk dengan rela menolong, berbagi, dan berbuat baik tanpa mengharapkan balasan. Kemurahan tampak dalam sikap ramah, empati, serta kesiapan membantu orang lain yang membutuhkan sebagai wujud nyata kasih dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, kebaikan. Kebaikan atau bonitas atau agathosune dalam bahasa Yunani merupakan buah Roh Kudus keenam dalam daftar 12 buah Roh Kudus menurut teologi Katolik sebagaimana disebutkan dalam Galatia bab 5 ayat 22. Kebaikan ini adalah komitmen teguh untuk melakukan apa yang benar dan moral secara inheren, bahkan ketika sulit, mencerminkan sifat Allah yang maha baik
dan membedakannya dari kemurahan hati yang lebih lembut. Selanjutnya yang ketujuh, kesetiaan. Kesetiaan adalah sikap hidup yang teguh dan konsisten dalam iman, janji, dan tanggung jawab yang telah diambil. Kesetiaan tampak dalam kemampuan untuk tetap dapat dipercaya, tidak mudah menyerah, serta melakukan kebaikan meskipun menghadapi kesulitan atau godaan. Yang kedelapan, kelemah lembutan. Kelemah lembutan adalah sikap hati yang rendah, tenang, dan peduli kasih dalam sikap maupun tindakan, tanpa kekerasan atau kesombongan. Kelemah lembutan tampak dalam cara berbicara yang sopan, kemampuan mengendalikan emosi, serta kesediaan menghargai dan memperlakukan sesama dengan penuh hormat dan kasih. Yang kesembilan, penguasaan diri. Penguasaan diri atau temperantia dalam bahasa Latin dan Yunani merupakan buah Roh Kudus ke-9 dalam daftar 12 buah Roh Kudus menurut teologi Katolik sebagaimana disebutkan dalam Galatia 5:23 dan Katekismus Gereja Katolik. Penguasaan diri adalah kebijakan moral yang mengendalikan hawa nafsu, naluri, dan keinginan terhadap kesenangan duniawi, memastikan kehendak, tetap menguasai insting agar hidup seimbang dan kudus seperti teladan Yesus yang taat hingga mati. Yang ke-10, kesucian. Kesucian adalah sikap yang harus berusaha menjaga pikiran, perkataan, dan perbuatan agar tetap bersih dan benar di hadapan Tuhan. Kesucian tampak dalam usaha menjauhi hal-hal yang buruk, serta hidup sesuai nilai iman, kejujuran, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Yang ke-11, kerendahan hati. Kerendahan hati atau mansuetudo dalam bahasa Latin sering dikaitkan dengan kelemah lembutan sebagai buah Roh Kudus ke-8 dalam daftar 12 buah Roh Kudus. Kerendahan hati adalah sikap rendah diri yang sadar akan kelemahan manusia di hadapan kemuliaan Allah, menghindari kesombongan sambil mengakui semua talenta sebagai karunia Roh Kudus, seperti teladan Yesus yang rendah hati dan lemah lembut. Yang terakhir, kemurnian hati. Kemurnian hati adalah sikap batin yang tulus, jujur, dan bersih dari niat buruk atau kepura-puraan. Kemurnian hati tampak ketika seseorang melakukan kebaikan dengan niat yang benar, berpikir positif, serta berusaha hidup sesuai dengan nilai iman dan kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, makna dan tujuan. Yang pertama, membentuk karakter yang mencerminkan kasih Allah. Yang kedua, mengarahkan manusia pada kehidupan yang benar, penuh damai dan bermoral. Yang ketiga, menjadi pedoman bagi orang beriman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Yang keempat, menghasilkan kedewasaan spiritual serta kualitas hidup yang lebih baik. Selanjutnya, relevansi bagi kehidupan manusia. Yang pertama, membantu mengatasi stres akademik dan tekanan sosial. Yang kedua, mengajarkan pengendalian diri, disiplin, dan tanggung jawab. Yang ketiga, membentuk etika, integritas, dan karakter profesional. Yang keempat, menciptakan relasi sehat di kampus seperti bekerja sama, berempati, dan komunikasi yang baik. Yang kelima, menjadi pedoman di era digital yang penuh tantangan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya, buah Roh Kudus adalah dasar keutamaan hidup orang beriman. Kehadirannya membentuk karakter yang matang, bijaksana, dan penuh kasih. Sangat relevan bagi mahasiswa dalam menghadapi tantangan akademik, sosial, dan perkembangan zaman. Buah Roh membantu manusia hidup harmonis dengan Tuhan, diri sendiri, dan sesama. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.